dibutuhkan cukup oles langsung terasa Pak. Jadi laris manis gitu buat orang. Semua testimoni yang kita kasih produknya positif semuanya. Oke, Bapak Linson Sitorus. Ya. Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir di Siap. podcast kita. Dan biasanya di podcast kita itu kita banyak cerita, kisah, ya, sehingga kisah-kisah nanti kita sharing bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Siap. Oke? Ya. Inilah di samping saya Bapak Linson Sitorus. Halo, ya, beliau dari Gorontalo. Walaupun posisi beliau sebagai seorang pengacara, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, kok mau ya seorang pengacara aktif di bisnis KK? Ada apa di belakang KK sehingga membuat beliau mau aktif di KK? Tapi sebelum saya masuk lebih jauh, saya ingin nanya nih ke Pak Linson. Cerita sedikit dong Pak Linson, kisah sampai kenal dengan KK. Baik, jadi kenal KK ini memang awalnya dari pimpinan kita di koperasi ya. Karena saya selain lawyer juga ada di kepengurusan. Salah satu pengurus di Koperasi Mekarjaya Indonesia. Itu koperasi nasional yang berdomisili di Gorontalo tapi punya kantor cabang di 8 provinsi. Nah, 8 provinsi. Wow. Ya. Nah, tepatnya ibu Shirley yang adalah istri dari Pak Nur Hasan, pimpinan ketua dari Mekarjaya Indonesia, kenalkan salah satu produk KK yang kita baru tahu nanti setelah berjalannya waktu itu produk KK, tapi awalnya kami cuma tahu bahwa itu adalah krim nano gitu, BMC namanya. Krim nano, lalu dikenalin manfaatnya cukup baik katanya. Jadi waktu itu anak saya kebetulan suka olahraga karate dan memang ikut karate. Jadi pas lagi ya latihan mungkin bengkak kakinya karena benturan dengan teman lawannya gitu yang sparring. Lalu BMC ini atau krim nano ini kemudian waktu ya udah cukup banyak juga di lingkungan kita yang dikenalin sama Ibu Shirley. Nah, salah satunya saya, lalu saya tertarik, saya ambil juga produk ini yang kecil kan, cuma tube, jadi gampang dibawa kemana-mana. Lalu saya kasih ke anak saya yang kakinya bengkak itu. Besoknya langsung turun Pak. Sementara lawannya yang juga sama-sama bengkak, udah dikompres katanya semalaman, nggak turun-turun bengkaknya. Ya, akhirnya anak saya bilang, Pak ini bagus, saya mau kasih sama teman saya. Karena dia udah kompres nggak turun-turun bengkaknya. Nah, akhirnya ya udah dikasihlah sama anak saya, diolesin gitu. Dia ajak ke rumah, diolesin krim nanonya. Ya betul juga, besoknya dia punya jadi turun bengkaknya. Nah, saya bilang dari situlah kemudian ya kami tertarik khususnya dengan produknya sih. Jadi waktu dikenali sama Bu Shirley produk BMC, Bapak tahu nggak ini produk direct selling? Atau Bapak nggak tahu sama sekali, ya udahlah ditawarin aku coba aja. Iya, awalnya sih cuma tahu bahwa ini produk, walaupun ya belum tahu sama sekali kalau ini ya produk gimana gitu. Berarti Bapak sekarang nggak aktif di KK ini, prestasinya juga luar biasa. Tapi Bapak diawali dengan kenalannya jatuh cinta dulu dengan produknya. Baru bicara bisnisnya. Ya, walaupun awal juga jujur waktu bicara bisnis sebenarnya waktu tahu ini produk dari network direct selling yang sistem networking, aduh sebenarnya saya udah trauma juga, udah nggak percaya gitu karena saya pernah ikut yang begini, mungkin kalau mau di list Pak ya hampir 10 perusahaan yang bisa saya ingat gitu, yang saya dulu pernah join, tapi nggak ada hasilnya gitu. Jadi mungkin kalaupun ada nggak memuaskan lah. Jadi pertama Bapak tidak tahu produk ini asal mulanya. Maksudnya nggak tahu ini produk direct selling. Kemudian Bapak coba nih ke anak. Dan memang hasilnya luar biasa. BMC-nya luar biasa ya. Bengkaknya lebih cepat sembuh ya.
kemudian ketika Bapak tahu produk ini adalah salah satu produk dari perusahaan direct selling, Mm-mm. ada perasaan ilfeel nggak? Perasaan, ini lagi. Ada nggak? Ada ya? Sebenarnya sih nggak terlalu juga, cuman karena memang saya pikirnya kalaupun itu dari selling, yang penting produknya bagus. Toh saya juga cuman butuh produknya karena belum nggak mau terjun ke Oh, ini jadi kan. Anda lihat produknya, ya sudah aku cuma butuh Iya, produknya. Kalau bicara bisnis, enggak. nggak gitu. Karena sudah pengalaman dengan belasan Belasan perusahaan dan perusahaan tidak ada hasil. nggak ada hasil. Artinya kalaupun ada sangat rendah, sangat kecil, tidak sebanding dengan yang ditawarkan atau yang digembar-gemborkan gitulah istilahnya kan. Iya. Nah, Karena sebelumnya kan ada pengalaman-pengalaman yang nggak ada hasil nggak ya. ada hasil. Jadi Mm-mm. ditawarin sejenisnya, Mm-mm. otomatis Bapak tutup Ya, hati, tutup pikiran semua dong. ya, Tapi ya. apa yang membuat Bapak akhirnya terbuka? Atau ada proses-proses lagi meeting, pengenalan, akhirnya sesuatu yang membuat, wah, kayaknya aku bisa coba dulu nih. Nah, itu nanti gini, akhirnya karena kita butuh produknya, Hah? Ibu Sherly ngomong gini, dia hubungi sama yang memperkenalkan sama Ibu Sherly. Oke. Gimana kami tim khususnya yang di Gorontalo supaya mudah mendapatkan produknya. Oke, Nah, ya. mumpung mungkin ya yang menawarkan sama Ibu Sherly ini dia mikirnya mumpung lagi ditanya berarti butuh produk, saya kenalin bisnisnya gitu sama Ibu Sherly. Akhirnya Wah, pinter dia juga. tawarin Nah, untuk bikin meeting Zoom. meeting Zoom Meeting Zoom. dengan Lalu orang yang mengenali ke ke Bu Ibu Sherly. Sherly. Oke. Nah, Wah, menarik akhirnya nih. Lalu Zoom. Zoom Nah, meeting. Tapi memang Ibu Sherly cuma ngajak kita cuma ada 5 orang di luar Ibu Sherly. Jadi berenam dengan Ibu Sherly. Tim intilah di awal koperasi. awal Awalnya Zoom. untuk Oke. Zoom itu cuma 5 orang berlima. Jadi dengan Ibu dan Bapak ya bertujuh lah gitu. Pentolan-pentolan Ya, orang intinya. Oke. yang Gimana, Pak, waktu Zoom pertama? ya jujur waktu Ibu bilang kita akhirnya dibuatkan Zoom, Hmm? udah kita dalam hati ya dengerin aja lah dulu. Tapi kan ini pasti mirip-mirip lah sama yang lama. Jadi cuman menghargai, Pak. Cuma hadir di Zoom Hadir karena di Zoom menghargai ya. menghargai lah Tapi gitu. hati sebenarnya tidak Nggak tertarik sama nggak sekali ya. tertarik sama sekali untuk Oke. jalanin bisnisnya lagi karena Oke. udah parah lah gitu. Oke. Jadi ya udah yang penting ujung-ujungnya nanti langsung aja ke padahal dalam hati mikirnya kok nggak langsung aja bilang cara dapatin produknya gini gitu aja udah cukup sebenarnya buat kita di Zoom itu. Tapi Jangan banyak gini, banyak jangan bertele-tele. ya, Oke. penjelasan lain lagi, Oke. dijelasin bisnis segala macam. Aduh. Ya apalagi istilah-istilahnya waktu itu jujur agak aneh buat kita. Paket bis, saya bilang bis apa ini? Bis angkot atau bus? Di Wah, tempat menarik. yang lama kan nggak sistem begitu Iya, ya. Udah iya, belanja iya. gitu. Iya, Ini iya. paket bis, Hmm. paket reseller dan Hmm. nanti sekarang kita baru paham gitu. Yang jelasin semangat, Bapak Kita ya cuman sekedar aja sekedar aja ya. menghargai ya. Oke. Tapi dari awal Bapak apa namanya tutup hati, tutup pikiran sama sekali tidak tertarik dengan bisnisnya, lebih orientasi ke produk, Produk. hanya mau Hmm. menggunakan produk atau memasarkan produk. Ya. Ya. Apa yang membuat Bapak sampai memutuskan, wah, dari skeptis Mm-mm. menjadi percaya dan totalitas? Ya, jadi akhirnya kan Ibu Sally bilang kalau gitu coba kita jalanin dulu. Jadi waktu kemudian karena butuh produknya katanya kita perlu join yang namanya paket bis. Yang tadi awalnya Yang Bapak awal. apa bis itu Iya, ya? bis itu Oke. apa? Ternyata paket bis itu adalah paket bisnis yang dengan waktu itu kalau tidak salah paket bisnya 2 juta. Ya. Yang kita dapat sejumlah produk BMC 2 juta, Tube-nya ya. 16. Ya. Jadi otomatis karena kita dapat produk yang ya artinya kalau mau dihabisin sendiri kan pasti terlalu Mau oles- banyak. mau oles Mau sampai oles di kapan? mana aja kan gitu. Jadi ya udah kita bagi atau kita tawarin ke orang-orang yang memang waktu itu udah disampaikan manfaatnya cukup banyak kan dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ya. Ditambah lagi dengan berbagai luka Ya, ya, kecuali luka hati gitu ya. Semua jenis luka bisa. kecuali Jadi luka hati ya. kecuali luka hati. Jadi akhirnya kita tawarin. Nah, di luar dugaan Pak, Ya. produk ini jadi laris manis gitu buat orang. Semua testimoni yang kita kasih produknya positif semuanya. Itu masalahnya. Jadi mau nggak mau, akhirnya kita kan mikir. Kalau yang lama kan kita jualinya Setengah susah, mati. ya setengah mati.
malah harus ngapalin ingredientsnya, kandungannya dari ini, dari itu, segala. Terlalu ribet. Ketemu orang aja dulu diedukasi harus salamannya yang meyakinkan. Ini di KK nggak ada, Nggak pakai cara nggak gini ya. pakai cara-cara harus bentuk salaman apa, nggak perlu hafalin ingredients. Yang penting ini krim nano, olesin aja sama yang mau yang luka atau yang bisul atau segala macam yang dibutuhkan, cukup oles langsung terasa Pak. Nah, masyarakat langsung suka, mereka tertarik. Nah kalau kita dimintai produknya gimana ya mau nggak mau kan harus belanja Pak, otomatis ya udah kalau gitu kita cobain aja bisnisnya gitu awal mulanya Oke, Pak, sampai oke. akhirnya ya udah kita mulai Kalau beli produk diawali lagi. diawali dengan bicara bisnis Bisnis, panjang, aduh, udah otomatis saya nggak mungkin mau coba produk ini, Pak. Kalau udah langsung dibilang ini produk lain dari cerita ya. lain Kalau cerita, yang disodorin pertama bisnisnya, bisnisnya susah tembus, Pak. pasti tolak ya. Pasti tolak. Oke, jadi dari produk Mm-mm. testing testing dan Testimoninya, ya. ternyata respon di Respon juga bagus. Sama seperti waktu saya merasakan manfaat ketika kasih ke anak saya. oke, setelah Gitu. banyak permintaan, banyak Ya, testimoni masuk, banyak testimoni, ya. ah, Jujur kayak meledak gitu Pak di Gorontalo. Dan karena bukan cuma saya aja, teman saya yang tadinya juga sama-sama skeptis yang berlima, kita jadi ketemu kan ada yang satu ruangan sama saya tuh. Dia bilang, gimana? Kan awalnya kita ya berdua jujur kan bicara namanya kan nggak ada orang tuh. yes. Paling sama kayak yang lama ya udah kita yang nggak usah bisnisnya cuman pakai aja kalau butuh ambil gitu. Tapi begitu kita mulai dia juga kan mulai tawarin ke Tawarin. Nah, lingkaran terdekat dia iya, keluarganya gitu. iya. Kita sama-sama ngomong di ruangan, ih ternyata bagus ya produknya. Wah, Bagus mulai gitu. ada api ya, Mulai ada mulai semangat ya. mulai ada Iya, semangat. iya, iya. Kayaknya boleh nih dicoba gitu. Ah, Siapa tahu aja beda dengan yang lain gitu ah, kan. ah. Akhirnya ya udah kita berlima itu kompak, ya udah kita coba deh Start start jalan. sama-sama. Oke. September 2022 Pak. Berarti Mm-mm. bulan depan Bulan genap depan genap 2 2 tahun. tahun ya. Mm-mm. Oke, luar biasa. Dari produk ada hasil, Dari testimoni. testimoni, Mm-mm. diterima lapangan dengan luar Yang luar biasa, biasa. banyak impact-impact yang positif, Betul. mulai Mulai jalanin. jalani Berarti jatuh cinta dengan produk dulu ya? produk. Padahal Bapak tahu nggak sih penjelasan produk? Aduh nggak tahu Pak, cuman Jadi Bapak jualan BMC itu gimana? Menawarkannya gimana? ya pokoknya ini produk untuk semua dari ujung rambut sampai telapak kaki kan gitu aja Wah, waktu awalnya. waktu awalnya. Nah, dari semua yang bengkak, yang bentuk bisul atau apapun, termasuk kalau demam dia cuman cukup dioles di tangan, dihirup, itu flu-nya besoknya bisa hilang, fit lagi nggak jadi flu, yang baru bersin-bersin cuman cukup dioles di telapak tangan, hirup, beneran tuh. Saya kalau itu saya sendiri yang ngalamin. Saya udah bersin-bersin, kayaknya ini udah mau nggak enak badan ini. Iya. Saya coba taruh telapak tangan, hirup, nggak lanjut Pak ininya, demamnya nggak berlanjut. Jadi saya bilang, bagus ini produk Jadi ini. Bapak Gitu. tanpa, kan kadang-kadang orang suka belajar produk knowledge sampai setengah mati nih. Dari halaman pertama sampai Iya. halaman selesai. Ini nggak sama Enggak, sekali. Pak, enggak. Berarti benar produknya itu berbicara ya? Bicara. Oke, Ya. mantap. Kemudian Bapak kan backgroundnya sebagai pengacara nih. Ya. Ada anggapan biasanya lah. Mm-mm. Orang pasti, oh ini Pak Linson sukses karena dia background sebagai pengacara. Ya. Bukan pengangguran yang banyak Banyak acara cara. ya. Tapi ini asli pengacara ya. Siap. Oke. Mm-mm. Gimana Pak kalau tanggapan orang bilang, wah dia pengacara mah pasti gampang dong jualannya. Nah, itu dia. Jadi banyak orang yang melihat kalau dari luar pemikirannya seperti itu. Tapi sebenarnya yang terjadi dalam diri saya justru sebaliknya. Sebaliknya itu dalam artian Hmm. ya ada yang menyebutkan terang-terangan, ada juga nggak terang-terangan. Tapi di belakang layar ada yang menyebut kok pengacara jualan obat atau produk. Mungkin dia nggak tahu ini produk herbal sebenarnya bukan obat. Tapi Iya. ya kata-katanya kurang lebih gitulah. Masa udah orang pengacara jualan produk apa udah mau banting setir nggak pengacara tuh sudah jadi Kayak jualan susah atau gitu, ya hidup susah iya gitu. padahal kan bukan itu. Jadi Nah, selentingan-selentingan begitu sebenarnya justru jadi beban buat saya sebenarnya Pak untuk antara maju atau tidak, bahkan ada ego ego tersendiri ya ya. tersendiri, bahkan Ya. mungkin kalau bicara
di luar sana kebanyakan yang disampaikan mungkin gengsi gitu, pasti kan Gengsi, ya ya benar. gengsi dong, masa pengacara lawyer kok Loh ya bawa-bawa kok bawa bawa krim. produk krim dan yang Harapan lain-lain. malu lagi. Iya, gini gitu. Tapi saya kan punya prinsip gini, Pak. Orang lain nggak tahu apa yang saya jalani. Oke. Saya sendiri yang paham apa yang saya jalani. Toh juga kalau saya susah pun orang lain buat apa sih? Iya benar Kan juga. belum tentu dia bisa nolong saya. Cuman Iya. ngomong aja, cuman mengomentari. Jadi saya nggak perlu hidup dari komentar atau penilaian orang lain. Oke. Itu yang saya pegang. Makanya saya nggak pusing Tapi untuk awal-awal sempat keganggu ya. Komentar-komentar itu sempat goyah. otomatis, Pak. Otomatis ada goyah. Makanya justru karena itu menjadi sesuatu yang menantang, tantangan tersendiri buat saya. Hmm. Nah, justru itu saya pakai untuk pemicu buat saya untuk saya harus bisa buktikan gitu. Jadi bukan batu sandungan, tapi batu loncatan. Batu loncatan. Ketika orang Ya, ngomong negatif ya. negatif. Oke. Dan memang saya dengan bersyukur di bawah kepemimpinan Pak Nur Hasan yang selalu memberikan input-input, dan beliau sebagai motivator terus membimbing kami untuk apa namanya terus berpikir positif dan sebagainya. Itu pola mindset yang seperti itu terbentuk, membentuk diri saya juga. Pak Nur sebagai mentor ya. Mentor saya. Menurut Ya. Bapak penting nggak sih mentor di bisnis ini? Sangat penting. Kenapa? Penting. Karena kalau ada mentor, Pak, mudah. Jadi kita nggak perlu bikin jalan baru atau merintis jalan sendiri yang babak belur dan harus mungkin trial and error. Tapi kalau sudah punya mentor, dia udah bisa nunjukin, ikut loh jejak kaki saya. Saya di situ pernah gagal, nggak usah lewat situ, lewat ini. Lebih mudah, Pak. Udah ada polanya, udah ada jejaknya. Justru rugi kalau orang nggak punya mentor. Yang sok pinter gitu? Iya, yang sok pintar dan pura-pura pintar. Oke, Ya. Oke, menarik ya. Kemudian selama hampir 2 tahun ya, Ya. bulan depan masuk genap 2 tahun. Tantangan Pak Linson, ya tantangan terbesar kita bicara selama proses Bapak dari kenal sampai mencapai posisi tertinggi di Indonesia, kalau Star Director. Ya. Tantangan terbesar apa, Pak? Tantangan terbesarnya adalah membangun tim yang satu pemikiran atau satu mindset dengan kita. Nah, itu yang perlu, membangun tim yang satu punya satu pemikiran atau memiliki mindset yang sama. Nah, itu tidak semudah membalikan telapak tangan karena mindset itu kan terbentuk sudah sekian lama dan banyak hal yang membentuknya, baik lingkungan ataupun proses ya, di mana kita punya tim ini berproses selama hidupnya, itu pasti membentuk mindsetnya kan gitu. Jadi otomatis ketika kita mau memberikan apa namanya ya, menunjukkan jalan lah seperti yang kita sudah lewati, ya seperti kayak tadi itu, ketika mereka menemukan masukan atau omongan dari luar, mindset mereka akan bermain di situ. Nah, kalau mindsetnya dulu mudah untuk meyakini atau menerima yang negatif, otomatis kan dia sulit untuk bangkit dan untuk berjalan maju lebih cepat. Pasti yang mengganggu itu kan input-input yang negatif, yang kayak tadi melemahkan. Nah, mampu nggak input yang melemahkan atau input masukan-masukan negatif dari luar yang melemahkan, mampu nggak dia jadikan jadi batu loncatan atau justru membuat dia down. Nah, itulah tugas kita untuk membentuk dia satu punya mindset yang sama. Jadi waktu lihat input begini, kalau saya kan saya jadikan jadi batu loncatan. Nah, kita harus mengajak dia juga melakukan hal yang sama. Jangan lihat sebagai sesuatu yang negatif atau melemahkan. Nah, itu kan biasanya nggak bisa diajarin hanya sebagai secara lisan atau teori begini, Pak. Lalu harus diapain? Ya, itu harus dibedah, dalam arti mindset yang lama harus bersedia dia buang, ganti baru. Dengan cara apa itu? Ya, kalau membuang mindset yang lama ya otomatis dia harus menerima mindset baru ini dan meyakini bahwa yang lama ini toh sekian lama tidak bikin dia jadi apa-apa, tidak buat dia jadi maju. Jadi kenapa harus dia pertahankan mindset yang lama? Gitu. Kalau mindset lama tidak bisa menghasilkan sesuatu ngapain dipertahankan? Gantilah yang baru. Iya. Gitu ya. Oke. Berarti kalau mereka ini kan tantangan
terbesar ya, Ya, mempersatukan pikiran. pikiran. Apa yang Bapak lakukan? Misalnya, apakah Bapak memberikan mentoring rutin ke tim, Mm-mm. atau ada pertemuan rutin, atau Mm. Bapak ada jadwal rutin dengan mereka untuk sekedar konsultasi? Iya, kalau di tim kita Hmm. khususnya yang dari Pak Nur dan Ibu Sherly memang Hmm. sudah ada meeting rutinnya, Mbak. Nah, Meeting rutin rutin ya. sudah ada ya. Untuk yang tadi itu dalam rangka ya, kalau Pak Nur punya istilah malah sekarang lebih ekstrim. Hmm. Bongkar mesin, Pak. Jadi Bongkar mesin. mesin. Jadi itu yang saya bilang tadi, bongkar mesin itu ya kalau ininya orang juga sering bilang mau bilang cuci otak mungkin terlalu ekstrim dalam tanda kutip, tapi sebenarnya itulah yang terjadi. Artinya pemikiran-pemikiran yang mindset lama itu dicuci habis sama Pak Nur untuk dimasukin mindset yang baru. Yang Mindset bagus, yang ya, baik, yang mindset maju, sukses, mindset yang mentalitas sukses, mentalitas sukses. pemenang Ya, itu yang sukses ya. gitu. Oke, oke, Aha. oke. Jadi kalau orang bilang, Pak Linson mah pengacara punya Mm, privilege, punya mm, advantage lebih gampang. Sebenarnya mm. bukan begitu. Bukan. Ada momen-momen yang malahan itu bisa menjadi batu sandungan Sandungan. kan. Ya. Tapi Anda lewatinya dengan baik. Mm, Belum lagi dengan tim. mm. Belum tentu semua sepaham di awal. Ya, Ya, betul. Mm, jalan setengah mungkin terpengaruh, ada yang pergi. betul. Nah, itu Mm, tantangan ya. tantangan. Oke, oke. Eh, Kalau kita bicara masuk ke hal-hal yang sifatnya teknikal, Pak Nusant. Pak Rinson sekarang tadi diawali dengan produk. Mm. Sekarang kalau pada saat Pak Rinson menjalankan bisnis KK, Anda tetap menawarkan orang itu diawali dengan produk atau bisnisnya di awal? Mayoritas memang produk, Pak, karena saya mau pendekatannya melihat mereka lihat testimoninya, buktinya gitu. Oke, Jadi saya lebih banyak memang ke oke. produknya. Memang ada juga satu dua yang saya lihat ketika lihat background orangnya, profil dari teman ini seperti apa, Hmm? ya yang suka misalkan sesuatu yang eh, jalan-jalan ke luar negeri, kalau gitu ya saya kadang-kala bisa langsung masuk lewat bisnisnya. Mau enggak kalau jalan-jalannya gratis gitu, kamu kan suka jalan-jalan nih tapi kan dengan biaya sendiri, mau enggak kalau yang gratis. Biasa bisa juga saya pendekatan lewat, tapi itu lihat profil dari orang yang Lihat berinteraksi lah profilnya, kalau ya. memang dia kira-kira bisa masuk ke area jalan-jalan, bisnis, Jalan-jalan Anda bisnis tawarin. saya tawarin lewat jalan-jalannya tuh bisnisnya gitu. Oke, oke. Tapi mayoritas kebanyakan karena saya juga masih menjangkaunya seperti yang saya bilang, yang masyarakat umum Hmm. yang bisa dibilang menengah ke bawah masih ininya lebih banyak. Jadi lewat pendekatan produk karena produk ini saya lihat dibutuhkan di Gorontalo Oke, gitu. produk yang Pak Linson kuasai apa? Dalam artian yang Anda jualnya Yang banyak. paling kayak kacang goreng ya krim nano Krim Nano. BMC ya Krim Nano itu. sampai detik ini Bapak tawarinnya gimana sih? Mata ada yang bisa belajar kan? Cara Ya, Anda menawarkan krimnya itu gimana? BNC-nya? ya gampang, Pak. Hmm. Lagi duduk aja gitu. Kalau ini saya bilang coba tangannya. Ini saya kasih BNC. testimoni BMC kamu oles. Nah. Gosok tangan, coba dihirup deh. Ada sesuatu nggak yang terasa? Udah bilang lebih fresh ya. Lalu nggak lengket gitu. Kemarin saya ketemu teman lama ini kan kebetulan masih di Jakarta. Ya. Saya ketemu teman lama Nah. di di Jakarta Pusat kemarin. Nah. Ngobrol-ngobrol, tiba-tiba saya kan ada bawa memang di tas saya yang tube kan. Ya. Saya bilang, saya mau kenalin ini mumpung ketemu. Langsung saya oles saja. Dia hirup. Dia bilang segar ya. Lalu nggak lengket. Ini apa? Karena dia aja muncul pertanyaan. Wah, itu yang ditunggu-tunggu. Itu yang kita tunggu. Nah, Lalu, kalau udah nanya kan kita jelasin kan mudah. oke. Akhirnya ya udah dia tertarik langsung bawa produknya lalu siap join dan ini nanti kita akan garap gitu. Mantap ya. Sambil menyelam. Jadi bukan cuma di Gorontalo, dimanapun Anda Dimanapun. berada, selalu. Iya, Berarti Pak Linson kemana-mana lagi bawa tas. Di ya dalam tas selalu ada. ada BMC Tube. Mungkin ini Ya, salah satu apa kunci sukses kali ya. ya. BNC itu mesti dibawa kemana-mana Mesti ya. dibawa di mana-mana. Ya, ya, Ya. ya. Jadi menawarinya tidak bicara manfaat panjang kali lebar, Enggak tapi usah. langsung Langsung.
Di demo Coba ya? demo aja, coba rasa deh. Hirup 2-3 kali dalam-dalam. Hmm. Ada nggak sesuatu yang dirasa? Pasti dia ngomong, wih fresh. Rata-rata Pak, nggak, belum pernah ada saya ketemu orang yang saya suruh cobain dihirup, lalu Nah. dia bilang nggak ada apa-apa tuh, enggak. Pasti dia bilang, kok fresh ya? Malah mereka bilang nggak lengket. Ini apa sih? Nah, kalau udah muncul apa, udah, udah itu, udah masuk Oh, gitu. mantap, mantap, mantap. Mm-mm. Jadi ketika prospek itu lebih ke produk lah ya. Produk. Selain BMC apa memang kuat banget di BMC? Kuat banget kalau BMC memang. Selain dari itu ya SGF, karena memang kami juga di keluarga udah rutin jadi makanan, Harian. termasuk di makanan harian. Kalau Ya, BMC, sorry. SG. SGF setiap Gimana hari. cara Pak Linson nawarin ke orang? Untuk Kalau orang yang belum kenal ya? ya kalau Hmm. ini saya biasa testimoni tentang kami sekeluarga konsumsi ini sebagai suplemen yang memang pasti kita butuhkan, karena sekarang ini makanan kita yang kita konsumsikan tidak mencukupi sebenarnya suplemennya. Jadi Oke. mau nggak mau Hmm. kita butuh suplemen tambahan. Saya sih banyak ngomongnya dari situ dulu. Lebih Gitu. ke Lebih ke sebagai suplemen tambahan ya. suplemen tambahan. Tapi untuk escape sendiri Bapak ada pengalaman yang luar biasa di keluarga tentang escape? Ada nggak? Kalau SGF yang ini di anak saya yang pertama, kan Kenapa? dia itu kan apa namanya, ada riwayat asma. Oke. Ah, Wah, escape mah cocok banget. cocok Pak, Lalu asma. berapa lama? Dia, Nah, wah dia dari kecil Pak. Jadi kalau kita musim hujan atau ya udah pokoknya musim dingin, hah? banyak hujan, jadi curah hujan kalau tinggi di Gorontalo, lalu mulai cuaca dingin, Hmm. dia itu, aduh, saya harus standby 24 jam. Kadang dia waktu itu pernah satu kali, satu tengah malam, Hmm? setengah satu, dadanya itu udah kempang kempis Pak, ini pernapasannya, udah kayak balon itu, Oh, yoi. karena dia lagi kambuh asmanya. Jadi Oke. mau nggak mau saya larikan ke rumah sakit untuk Huh? dinobu. Jadi dibuat penguapan nobu untuk Oke. kemudian normal lagi ininya. Jadi saya aduh sangat-sangat kasihan untuk lihat anak saya. Nah, saya bersyukur kenal ini SGF. Jadi akhirnya saya terapi dengan itu. Sejak saat itu sampai sekarang Pak, udah nggak pernah kambuh. Wih, hebat ya. Sampai sekarang. Itu membuat Bapak jadi sangat yakin dengan SGF ya? Sangat yakin. Makanya saya wajibkan di rumah. Nggak bisa anak-anak nggak minum itu. Sebelum mau aktivitas pagi, rutin dulu minum SGF setiap pagi. Oke, Ya. oke, oke. Oke, momen Bapak proses selama hampir 2 tahun ini kan pasti ada suka dukanya. Ya. Tidak semua lancar kan. Mm-mm. Bapak nawarin langsung beli. Ya. Pasti ada penolakan dan lain sebagainya. Mm-mm. Oke. Ada nggak sih momen-momen yang paling rendah yang sampai mungkin kebersik di pikiran Pak Linson adalah, wah kayaknya gue udah give up deh, udah menyerah deh. Ada nggak? Ada momen apa nggak? Ya, itu mungkin kalau itu terjadi waktu saya bilang tadi, waktu bangun tim. Hah? Nah, lalu kita kan bikin ada meeting rutin dan sebagainya, mulai lihat ada situasi di mana tim ini kok kayak orang kayak habis berperang seperti kalah perang. Saya bilang saya mau bangkitkan dengan cara apa Tapi lagi hadir, mereka ini. hadir di meeting. Hadir, tapi sudah sama kayak saya pertama kali kenal Kiki, waktu hadir cuma sekedar nyetor menghargai saya sebagai leadernya, setor badan aja gitu. Tapi Bisa merasakan. bisa merasakan. Oke. Karena Lalu? ketika saya mulai bicara target yang lebih ini lagi, mereka udah kayak nggak sanggup lagi lah untuk ke next level gitu. Wah, saya bilang, di mana itu sekian lama input yang sudah diberikan kok kayak mereka sia-sia gitu ya? iya, kok bisa kehilangan gitu. Semangat dan aura bisa balik gitu ya. Jadi akhirnya saya kayak merasa sendiri gitu, dan di momen pas seperti itulah saya tarik nafas panjang dan kayak tadi sempat bisa dilanjutkan nggak ini ya. Nah, cuma ada keraguan ya, ada muncul keraguan. muncul. Nah, mujurnya kan seperti yang saya bilang, untungnya di saya kan punya mentor Pak Nur. Jadi akhirnya saya konsultasinya ke beliau, Pak, kalau situasi begini gimana? Nah, jadi akhirnya saya kalaupun ibarat sempat tergeletak nggak sampai
enggak, kalaupun jatuh nggak sampai tergeletak gitu. Jadi kunci-kuncinya ujung-ujungnya juga kita kembali ke Kembali mentor ke untuk mentor, Pak. konsultasi ya. Betul, untuk Jangan buat mendapatkan. keputusan sendiri dengan Jangan. pikiran sendiri. Iya, Oh ya, itu benar. kalau kita di situasi yang lagi katakanlah kalut ataupun mulai situasi kayak hampir menyerah, melihat situasi, kondisi yang ada, jangan Terpengaruh ya. terpengaruh dengan itu. Cari Cari langsung mentor, mentor konsultasi. untuk konsultasi, dapatkan input sesuatu yang akan membuat kita segar lagi, bangkit lagi. Setelah konsultasi, Setelah mentoring, konsultasi, kembali ya, lagi. kembali lagi energinya. Oke, Gitu. oke, oke. Mm-mm. Berarti mentoring sangat penting ya. Ya. Oke. Target sampai akhir tahun ini, Pak. Sampai target sampai tahun 2024 ini. Apa? Desember berarti. Hah? Sampai sisa berapa bulan nih? Hmm. 8, 9, 10, 11, 12. Ya. 5 bulan. Targetnya sih kalau saya bukan lagi untuk pribadi tapi Yes. termasuk tim, saya ingin mengajak minimal 10 orang ke Chongqing, Pak. Wih, 10 Dua. orang ke Chongqing Ya. ya. Wah, Mm-mm. ini rekaman loh ya. Ya. Nah, kalau nggak gua cari ya. Ya. 10 ya. Ya. Sampai tahun ini ya. Tahun akhirnya. ini. Ya. Oke. Kalau kita bicara sampai tahun ini, kalau kita bicara lebih jauh Pak Rinson, Mm-mm. secara umum nih, impian yang ingin Bapak capai bersama KK, bersama tim apa? Wah, Ke depan. ke depan. Yang jelasnya sama seperti visi dari KK itu sendiri, Oke. untuk bermanfaat bagi banyak orang. Saya ingin kalaupun tim saya besar, saya ingin ya bermanfaat lebih banyak buat orang banyak, mengangkat biasa. mereka untuk bisa punya income dan termasuk bagaimana mereka juga bisa sehat. Jadi bukan hanya sehat jasmaninya tapi sehat juga kantongnya gitu. Itu penting juga ya. Penting sekali. Sehat-sehat kantong kering juga akhirnya jadi sakit ya. Jadi sakit Kira-kira juga. seperti itu ya. Dampaknya bisa seperti Dampaknya bisa kemana-mana ya. Oke, Gitu. terakhir nih. itu. Pesan Pak Linson buat teman-teman yang saat ini menonton Ya. podcast ini, ya, untuk dua tipe. Pertama yang baru join, oke, pesan apa yang Pak Linson ingin sampaikan ke mereka. Kemudian yang kedua adalah kategori kedua adalah orang yang tahu KK tapi masih ragu antara mau nggak ya, join nggak ya. Nah, untuk yang tipe pertama deh, kategori pertama deh, yang baru join, mungkin persiapan mental dan lain sebagainya. Kira-kira apa? Baik, jadi untuk teman-teman yang baru join di KK Indonesia, saya cuma mau sampaikan, Anda sudah ada di tempat yang tepat. Nah, ibarat kalau ini sebuah kapal, Anda sudah ada di kapal yang besar. Dan Anda tinggal gaspol, jangan ragu. Jangan terpengaruh dengan siapapun, fokus pada impian. Impian teman-teman di KK ini untuk bisa berhasil, bisa. Karena KK sudah menyiapkan fasilitasnya, infrastrukturnya dan semua. Manajemen sangat bagus, produk apalagi. Kita didukung oleh produk yang luar biasa. Jadi pasti sebenarnya jalan kita akan lebih mudah. Jadi teman-teman fokus untuk terus berjalan. Kalaupun ada ketemu tantangan di depan untuk maju, jangan lupa tinggal konsultasi sama mentor. Lalu bangkit lagi, jalan lagi. Itu mungkin untuk yang pertama. Yang pertama? Ya. Buat yang ragu nih. Yang ragu. Mau nggak? Antara iya dan tidak. Apa Pak Linson? Kalau itu yang terjadi kepada teman-teman, sebenarnya saya sudah mengalaminya lebih dulu. Kan? Oh iya. Jadi banget di awal malah. Jadi saya cuma mau sampaikan, jangan berlama-lama di situasi seperti itu. Apakah keraguannya disebabkan oleh karena mungkin pengalaman masa lalu atau apapun, atau termasuk input-input dari luar. Saya cuma mau sampaikan, kita tidak hidup dari penilaian orang lain. Keputusan kita yang buat. Karena kitalah yang bisa merubah nasib kita seperti apa ke depan. Kita yang menentukannya. Oleh karena itu, teman-teman, buang semua bentuk keraguan. Kalau istilah saya, semua input yang negatif saya nggak izinkan masuk dalam diri saya. Saya injak itu semua dan saya fokus untuk membangun hal-hal positif yang mendorong saya untuk maju.
Jadi itu saja yang saya izinkan untuk masuk di pikiran saya, memenuhi pikiran saya hal-hal positif yang membuat saya bangkit, bangun, dan mendorong saya untuk progres dan maju. Semua yang tidak membuat saudara maju, jangan pernah izinkan terlalu lama bercokol di pikiranmu. Karena itu akan menghalangi keberhasilanmu dan menunda. Jangan pernah menunda. Karena harga dari sebuah penundaan itu mahal. Ambil kesempatan ini dan cepat ambil keputusan, karena waktu tidak akan membuat kita menjadi lebih dewasa. Waktu hanya membuat kita jadi lebih tua. Tapi keputusanlah yang membuat kita lebih dewasa, dan keputusan membuat kita berhasil. Wih, mantap. Komplit sudah. Untuk yang baru join maupun yang masih ragu. Ya, semoga pesan message dari Pak Linson itu sampai ke mereka, didengar, dipahami, dijalankan. Ya, ya. Harapannya begitu. Terima kasih Pak Linson Sitorus. Terima kasih. Ya, hari ini saya kira banyak sekali insight-insight sharing yang berharga dari Pak Linson. Harapan kita adalah podcast ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak, ya, dan berkat ketika mereka terima, jangan simpan. Betul. Sebar lagi kemana-mana. Oke, thank you Pak Linson sekali lagi. Sukses selalu, sehat selalu, berkat untuk Pak Linson dan keluarga dan tim. Yes. Oke. Dah.